itu terlihat jelas bagaimana kenabian beliau. Seorang pendeta Yahudi baru melihat wajahnya Nabi masuk Islam. Belum Nabi sampaikan wejangan-wejangan atau menyampaikan dakwah kepada pendeta Yahudi tersebut, baru menatap wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, ji'tu finnas li anzura ila wajhihi. Ketika Nabi hijrah dari Makkah sampai ke Madinah, saya lihat banyak rombongan manusia ingin melihat Nabi Muhammad. Faji'tu finnas, maka saya ikut bergabung dengan rombongan manusia tersebut. Li anzura ila wajhihi, hanya sekedar saya ingin melihat wajahnya. Siapa sih Muhammad? Mana sih orangnya? Falamma nazartu ila wajhihi faqad alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ya, katakan, tatkala saya menatap wajahnya, ini belum kenal Nabi, baru pertama perjumpaan. Tatkala saya menatap wajahnya, maka saya yakin ini wajah bukan wajah pendusta. Ini wajah adalah wajah orang yang sangat jujur. Akhirnya dia mulai terkesan dengan Nabi Muhammad. Untuk menambah keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, dia pakar daripada kitab-kitab samawi, karena pendeta Yahudi. Maka dia kumpulkan ada 3 pertanyaan di kitab sucinya yang tidak bisa ada satupun manusia yang menjawab pertanyaan ini terkecuali dia seorang nabi. Dikumpulkanlah 3 pertanyaan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang dilahirkan tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Sudah dikumpulkan 3 pertanyaan tersebut, maka dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat wajahnya Nabi itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan seorang Yahudi merasakan kenikmatan itu. Dan dari wajahnya sudah menggambarkan bahwa beliau sosok manusia yang sangat baik akhlaknya, sangat jujur, yang bisa menarik hati manusia hanya sekedar menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang muji Nabi, bahkan laki-laki itu memuji keindahan Nabi. Kalau perempuan tidak bisa melihat wajahnya Nabi karena terlalu sempurna sehingga tidak berani menatap wajahnya. Sahabat-sahabat juga banyak yang tidak mampu melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena begitu indahnya, begitu sempurnanya. Kemudian Allah bungkus wajah tampan Nabi dengan haibatu jalaliyah, wibawa keagungan, sehingga mereka katakan, kami tidak pernah melihat dengan waktu yang lama bagaimana sih wajahnya Nabi Muhammad. Satu sahabat ditanya, kau kan sahabat, bagaimana sih fisiknya Nabi, wajahnya Nabi? Ia mengatakan, saya tidak tahu. Kau hidup bersama Nabi, kok engkau tidak bisa tahu wajahnya Nabi seperti apa? Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak berani menatap wajahnya Nabi Muhammad. Untuk sekedar menatap tidak berani. Ini hanya menatap wajah Nabi, berubah hatinya pendeta Yahudi ini. Maka dia pergi menemui Nabi Muhammad. Abu Hurairah juga mengatakan, waktu saya lihat wajahnya Nabi itu, tidak ada sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul. Ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, bagaikan ada matahari bersinar di wajahnya. Fa idza dhahika yatala'la, kalau beliau tersenyum keluar sinaran cahaya-cahaya. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badr, dan wajahnya bagaikan rembulan yang sangat terang. Kalau laki-laki sudah muji seperti itu, berarti begitu indah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang memuji. Datang dia nih, Abdullah bin Salam. Wahai Rasulullah, saya percaya engkau adalah Nabi.
Akan tetapi ini menguatkan keyakinan saya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepadamu. Kalau benar engkau bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, maka saya akan menyatakan keislaman saya di hadapanmu. Dan pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab melainkan dia adalah seorang nabi. Rasul SAW memerintahkan, kalau gitu sampaikanlah pertanyaan yang ingin kau tanyakan. Ditanya pertanyaan pertama, makanan apa yang dimakan oleh penghuni surga ketika pertama kali masuk ke dalam surga? Pertanyaan kedua, tanda kiamat yang paling dekat itu apa? Pertanyaan ketiga, kenapa lahir anak? Ada kalanya anak yang terlahir wajahnya mirip dengan ayahnya, tapi ada kalanya anak yang terlahir wajahnya mirip dengan ibunya. Itu kenapa? Nabi menjawab pertanyaan pertama. Yang pertama, makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga ketika masuk ke dalam surga yaitu kibdatul hut, hati ikan. Jadi masuk di surga pertama kali yang dikonsumsi adalah hati ikan. Ternyata jawaban itu memang tertulis di kitab suci mereka. Sodaka ya Muhammad, benar wahai Nabi Muhammad. Yang kedua, tanda kiamat yang paling dekat adalah munculnya api yang menyala di kota Aden. Kota Aden itu ada di Yaman. Saya pernah transit pesawat waktu ke Hadramaut, pesawat transit di kota Aden. Kotanya sudah modern sekarang, bangunan-bangunan tinggi. Juga ada orang Islam banyak di situ, mayoritas orang Islam. Tapi ada orang Yahudi juga, tapi mereka tidak banyak. Dan ternyata di hadis memang nanti akan keluar api yang berkobar di kota Aden. Itu sudah dekat sekali dengan hari kiamat, kata Nabi. Nabi jawab, ternyata benar. Apa yang dijawab oleh Nabi sesuai dengan isi jawaban yang ada di kitab suci mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa anak itu kalau terlahir ada kalanya mirip ayah, ada kalanya dia mirip ibunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, jika spermanya yang lebih agresif mengenai ovum daripada ovum wanita atau istrinya, maka anaknya akan mirip ayahnya. Tapi jika ovumnya yang lebih agresif, bergeraknya lebih agresif, sedangkan hormon sperma suaminya itu pasif, maka anaknya mirip dengan ibunya. Dan ternyata ada satu ilmu membahas tentang embrio, membahas tentang ilmu embriologi. Itu teori ini sudah mulai terang benderang bahwa anak laki-laki atau anak perempuan yang terlahir jika mirip ayahnya, itu artinya apa? Sperma dari ayahnya ini jauh lebih banyak dan lebih agresif, maka mirip dengan ayahnya. Kalau ovum dari istrinya lebih agresif dan lebih banyak, maka mirip dengan ibunya. Itu sesuai teori medis modern saat ini.